Selamat datang kembali di podcast Teman Cerita. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrolin scene sebelumnya, ya kan? Tentunya biar lanjut dan biar nyambung. Nah, kita bakal bahas terkait dengan isu iklim, terutama dalam paradigma dan perspektif remaja dan juga perempuan. Nah, di sini aku udah ditemenin oleh Mbak Dea. Mbak panjangnya siapa, Mbak? Dea Khairunisa. Dea Khairunisa. Nah, Mbak Dea ini perempuan yang multi talented gitu ya. Nanti teman-teman yang kepo bisa langsung serang sosial medianya gitu ya. Kita biar lebih akrab. Banyak juga ya fanbase-nya, Mbak ya. Oke. Nah, biar lebih akrab, aku manggilnya Mbak Dea ya. Boleh. Oke. Apa gimana? Dea aja. Dea aja juga nggak apa-apa. Oke. Gimana Mbak Dea? Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Oke. Nah, di sini Dea ini terlihat wajahnya optimis ya untuk melihat masa depan gitu ya. Ya, sangat optimis. Sangat harus optimis ya. dong ya sebagai anak muda. Tapi melihat iklim yang kayak gini gimana, Mbak? Kita harus tetap optimis atau gimana nih? Sumuk Mas. Subuh Gerah ya. gerah ya. Tapi cuaca nggak menentu sih. Sekarang mungkin panas, nanti malam bisa jadi hujan. Oke. Jadi kita udah mempersiapkan dari rumah itu berangkat itu pakai jaket wol berbulu gitu ya karena panas gitu ya. Tiba-tiba harus sedia mantel juga. Betul. Nah, itu juga menjadi satu risiko yang setiap orang punya pertimbangannya beda-beda tuh. Yes. Nah, Dea, di sini kita bakal ngobrolin mengenai seberapa darurat sih sebenarnya kondisi iklim hari ini. Gitu. Menurut aku. Nah, boleh. Menurut aku sangat darurat ya. Udah gawat banget nih. Udah gawat banget. Langsung UGD kita ya. Iya. Nggak ICU, udah yang paling parah gitu. Karena musimnya itu nggak bisa ditebak. Oke. Gitu kan, nggak bisa ditebak kayak doi ya, nggak bisa ditebak. Wah, sulit. Dari sulit panas tiba-tiba ke hujan itu kan, dan sangat rentan banget bagi kesehatan kita kan, atau apa namanya kelembapan udara kayak gitu juga kita pengaruh gitu. Jadi ya tadi sudah gawat sekali gitu. Dari yang panas tiba-tiba hujan, dari yang nih terik panas nih, ntar tahu-tahu mendung gitu kan, emang udah di level yang apa ya, akut, parah. Nah, kita pengen tahu nih kalau dari Dea sendiri ya, info terkini kondisi iklim gimana tuh menurut? Info terkini kondisi iklim, ya gawat itu tadi Mas. Gawat ya? Ya, di Bantul panas, Jogja hujan. Kalau enggak baliknya, Jogja panas, Bantul hujan. Udah kayak sip-sipan aja lah ya. Betul. Gitulah pokoknya. Kalau misalkan mau pergi nih, kadang ya kadang aku pribadi kalau mau pergi, kan aku seringnya ke Jogja nih. Tanya dulu warga Jogja, teman yang ada di Jogja. Posisi cuaca aman. Mendung sih. Oh ya, siap. Terima kasih. Oke, jadi bahkan ya untuk remaja muda labil yang memang dia nggak punya apa ya, dia fleksibel banget nih, mood-moodnya labil gitu ya. Dia nggak siap gitu ya dengan cuaca yang ikut jadi labil juga gitu ya. Ya, jadi gampang marah ya di lampu merah, panas. Udah gitu apa namanya? Biasa kan gini ya, orang tuh kalau di lampu merah baru hijau, belum ada sedetik lah. Baru banget hijau. Yang belakang udah ngelakson, dindin gitu kan. Sedangkan tuh kondisi panas banget. Itu bikin marah loh. Bikin emosi cepet naik loh. Jadi kalau remaja-remaja labil, nggak cuma remaja sebenarnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang juga sudah stres banget ya mungkin bisa kepancing emosi. Jadi tergambar ya permasalahannya sekompleks ini gitu ya. Iya, sangat betul sekali. Oke. Jadi kita memang sengaja Dea ya, kita ngambil tempat di ruangan terbuka gitu ya untuk ikut langsung merasakan seberapa gawatnya darurat iklim hari ini gitu ya. Sumuk di sini guys gitu ya. Kalau kalian terlihat hijau green di belakang, ini sumuk aslinya. Nah, itulah yang mau kita bicarain di hari ini. Jadi kalau boleh tahu nih dari Dea sendiri praktik menjaga bumi ya, sustainable living gitu ya, yang udah dipraktekin sejauh ini di hari-hari seperti apa? Paling gampang adalah ketika belanja, kita pakai kantong belanja sendiri. Karena biasanya kan katakanlah kita ke Indo Agustus ya, belanja ke situ. Belanja ke situ dapat kantong plastik. Nah, kantong plastik itu kan kita kadang cuma simpen, kadang cuma dibuang.
itu bikin sampah lagi, ya kan? Nah, ada baiknya kita pakai kantong belanja yang kita punya. Kantong belanja juga jangan plastik juga, ya. Tas belanja kain itu atau keranjang belanja yang sering dibawa ibu-ibu ke pasar itu juga boleh loh dipakai belanja ke situ ya. Dibawa biar apapun yang kita beli kita masukin ke tas kita lagi, kita bawa pulang, kita pakai lagi kan masih bisa. Gitu jadi dalam poin pertama untuk belanja itu harus ada wadah gitu ya, yang kita siapin. Tempat sendiri. Nah, terus ini kalau dari fashion nih kayak ini ya, dia ini fashionable banget ya. Nah, gimana tuh kalau bicara mengenai fashion nih? Kalau fashionable sih aku menyesuaikan tempat ya sebenarnya. Tapi kalau bicara soal fashion, aku menerapkan sistem one in one out ketika aku belanja. Aku termasuk cewek yang doyan belanja. Nah, ya. Itulah. Nah, doyan belanja baju ya terutama. Tapi ketika aku belanja satu baju, aku juga mengeluarkan satu baju yang ada di lemari aku. Aku keluarkan, entah itu aku pre-love, bahasanya kan kalau di apa namanya dijual daur ulang bekas ya, pre-love gitu kan. Aku pre-love kan di Facebook marketplace tuh kan biasanya banyak ya tuh yang mau tuh. Atau kalau enggak ya udah aku kasihin adikku, adik sepupu atau kakakku masih bisa muat pakai, udah pakai aja gitu. Yang penting baju ini jangan sampai kebuang. Karena kalau kita numpuk baju nih, kadang kan ada ya kita tuh di lemari baju nggak kepake akhirnya buat kain pel. Nah, banyak itu sebenarnya kainnya itu, apalagi aku ngomongin bahannya dulu ya, bahannya untuk bajunya. Baju-baju yang dijual di marketplace, di toko oren, ataupun baju-baju yang fast fashion diproduksi secara massal, itu artinya kan diproduksi secara cepat ya, di pabrik secara cepat, berarti kan itu bahan kimia, dan limbahnya mengotori sungai. Otomatis kalau bajunya itu juga terbuang, itu juga akan mengotori lingkungan kita. Alurnya sampai segitu berarti ya? Iya. Kemudian sungai udah terkotori nih, kemudian gimana tuh? Kelanjutan alurnya gimana tuh? Ya udah, kalau biodiversitas sungai semakin terancam gitu ya. Kimia kan udah susah ya. Udah ya namanya bahan kimia udah banyak bakterinya, udah banyak penyakitnya. Padahal kita hidup butuh air. Ya enggak? Betul. Sekarang gini, di Jogja air yang bersih mana sih, sungai yang bersih ada nggak? Kali Code. Kali Code bersih? Pure? Bersih kalau udah difilter gitu ya? Harus difilter dulu kan. Kalau zaman dulu kan ada kayaknya ya sungai yang masih benar-benar pure bersih itu kan masih banyak kan. Zaman sekarang ya karena lagi-lagi perkembangan teknologi dan perkembangan fashion dan sebagainya itu juga pengaruh. Begitu. Menarik. Nah, ini yang kita bicarain tadi ya, terkait dengan sustainable living gitu ya. Kita bicara mengenai sustainable living, kita bicara mengenai green water, green energy, green consumption, green transportation, dan green yang lain gitu ya. Dimana dalam berbagai aspek kebutuhan kita itu harus senantiasa ada poin value yang tidak hilang, nilai gunanya gitu ya. Jadi pakaian tadi nggak selesai di kita, tapi ke adiknya dia juga gitu ya. Adiknya cowok, cewek? Kebetulan aku punyanya kakak cewek, tapi kalau ada adik sepupu cewek. Ada. Jadi memang nyari baju itu yang all size. Kebetulan juga badannya kita samaan. Bentuknya gitu. sama tuh. Ukuran baju sama gitu. Nah, menarik. Kita coba next lagi nih ya. Kalau sejauh ini dari dia sendiri sama teman-teman PKBI juga sering ini kalau nggak salah ya, sering buat kolaborasi kegiatan-kegiatan terkait dengan lingkungan barangkali? Oh iya, sejauh ini kalau sama PKBI Bantul, kolaborasinya bersama dengan teman-teman Karang Taruna Kelurahan Palbapang. Dan itu tidak hanya di remaja aja, tapi memang saat itu PKBI Bantul lebih ke mengarah ke apa namanya ibu-ibu dan juga perempuan. Tapi ada juga saat itu pure saat kegiatan semua yang datang itu remaja. Waktu itu tentang kesehatan pangan. Waktu itu sebenarnya kebetulan pas aku nggak bisa datang, cuman aku tahu kegiatannya itu kesehatan pangan. Ternyata itu juga berpengaruh ke perubahan iklim. Pengaruhnya apa ya tentang untuk menjaga kesehatan kita. Gitu sih. Jadi kalau ditanya
sering kerjasama, iya. Sering diajak collab bareng untuk, yuk teman-teman remaja, ini loh ternyata perubahan iklim tuh sepengaruh ini untuk kehidupan kita. Dan untuk ibu-ibu juga, yuk diajak yuk anak-anaknya, bapak-bapaknya. Yang cowok-cowok, kan biasanya kan ibu-ibu kan lebih ini ya, lebih tegas lebih gitu powerful ya. memang. Lebih power, the power Jadi of emak-emak gitu intervensi kan. utama itu harus ke ibunya gitu Yes, ya. betul. Makanya kenapa PKBI Bantul kemarin mengarahnya ke ibu-ibu, karena itu alasannya apa namanya? Karena ibu-ibu tuh lebih berpower ketika melakukan sesuatu gitu. Iya, public speakingnya lebih oke, kan? Disinsentifnya langsung dirasakan kalau masaknya ditunda dan mau gue masak sehari gitu ya. Tapi menarik sih tadi. Kalau dari dia sendiri, dari program-program yang udah diajak collab tadi ya, apa sih yang dirasain? Ada perubahan nggak? Yang dirasakan ternyata yang aku ceritain tadi, one in one out itu udah aku lakukan sebelum PKBI Bantul DIY itu ngajakin Kelurahan Palbapang kolaborasi. Oke, ternyata suhu gitu ya, udah mempraktikkan ya. Nggak juga sih kalau suhu. Oke, gimana tuh? Ternyata itu tuh aku kan tahu konsep itu ya, tahu konsep one in one out itu dari kakakku. Kakakku kan juga seneng belanja ya, ngajarin lah aku. Dek, kalau kamu beli baju, satu baju kamu keluarkan atau kamu jual gitu. Terus ternyata saat aku belajar sama PKBI Bantul tentang perubahan iklim, oh ini juga ternyata tuh salah satu kegiatan yang juga bisa menyelamatkan bumi gitu. Jadi sangat berpengaruh sih ke aku, jadi lebih semangat juga gitu melakukannya. Kalau dulu kan masih kayak males-malesan ya, masih kayak ya udahlah aku beli baju yang itu besok aja. Kalau sekarang tuh kayak harus bener-bener kemana aku harus beli baju nih. Oh besok berarti aku harus jadwal aku udah ngeluarin baju lagi gitu, karena kemarin aku udah habis beli baju gitu. Kalau dulu masih kayak yang besok aja lah gitu, akhirnya masih numpuk di lemari. Oke, jadi sekarang mungkin lebih tergerak ya, lebih untuk menjadi ambil lagi. bagian. Tapi memang kalau kita refleksi lagi ya, dalam beberapa momentum, terutama untuk aksi-aksi perjuangan iklim gitu ya, remaja kerap kali menjadi aktor sentral gitu deh. Ya, kalau misalnya kita bicara, ya sekarang mungkin setiap orang tahu ya Greta Thunberg gitu ya. Jauh beberapa dekade sebelumnya kita kenal Severn Suzuki gitu ya, yang dia masih remaja, 13 tahun, dia udah berbincang di panggung dunia di KTT Bumi, Rio de Janeiro tahun 92. Bocah 13 tahun gitu ya. Greta Thunberg kemarin juga masih remaja gitu ya. Jadi memang peran dari remaja itu untuk memberikan istilahnya suara yang vokal dalam bicara mengenai isu lingkungan itu sangat penting dan urgent. Nah, kalau dari dia sendiri nih, seperti apa sih seharusnya ya? Mulai dari mana nih remaja yang mau insaf gitu ya? Tobat, apa bahasa kita? Tobat. Ya, taubatan nasuha ya. Taubatan nasuha ya. Nah, gimana remaja ini memulai langkah pertama untuk tobat kembali merawat bumi gitu? Langkah pertama dari yang kecil-kecil dulu deh. Oke. Kan biasanya kan anak-anak remaja kalau zaman sekarang ini saran dari aku ya, sering jajan boba, sering minum-minuman apa sih, Thai tea gitu kan. Kalau mau beli itu kan bisa dapat cup plastik tuh. Plastiknya tuh kan kalau dibuang ya udah jadi apa sih, sampah. Bawalah tumbler. Zaman sekarang kan banyak tuh tumbler-tumbler yang brand-brand mahal gitu kan, bawa aja lah itu. Kalau mau beli silahkan nih ditaruh di sini, itu kan bisa dipakai lagi dan lebih enak kan, lebih apa ya, dibawa-bawa juga nggak kita bawa-bawa plastik apa sih, kalau di jalan kan lebih kayak fashionable juga, buat fashion kan juga oke gitu, buat outfit kan juga enak, buat OOTD-an foto nih, padahal isinya apa. Iya, lebih simpel sih sebenarnya, tapi kok kadang-kadang susah juga ya. Kenapa ya? Lagi-lagi niat. Kesadaran, lagi-lagi niat. Karena menurut aku sehebat apapun kita mengkoar-koarkan ya bahasanya ya, sehebat apapun atau sekeras apapun kita ngajakin yuk, kalau orang yang kita ajakin juga sebenarnya dia susah, nggak ada kesadaran, ya udah. Jadi niat yang kemudian didampingi dengan ikhtiar gitu. Betul. Ya. Nah, itu udah kolaborasi yang ciamik lah ya. Iya, kalau misalkan ini ya udah deh, mulai dari diri sendiri aja. Nanti kan orang-orang pasti bakalan ngikut, ya nggak? Biasanya kan gini,
orang tren. Nah. Biasanya kan orang kan bakal ngikut tren ya. Iya, sering terjadi. Tren tumbler. Oh. Misalkan aku sering bawa tumbler. Terus Kak Galau bawa tumbler juga. Otomatis misalkan itu satu circle ya. Satu circle ada berlima. Bestie lah kita ya. Kita bestie. Satu circle ada berlima. Pertama dari aku bawa tumbler. Terus Kak Galau tanya, "Ih, itu apa sih kok lucu?" "Itu aku tumbler buat apa ya? Buat beli minum, buat ini." "Ya, aku mau lah beli. Kami ikut tren." Ntar kan jadi nular gitu. Jadi dari pertemanan, pertongkrongan itu ya, sebenarnya itu bisa jadi semacam agen perubahan ya. Iya, dari persirkelan lah. Menarik juga tuh. Nah, biasanya memang kalau kita lihat lagi ya, kita coba bicarain lagi nih mengenai remaja, terutama anak ya, anak muda ataupun anak ya, dia dalam proses pertumbuhan. Hampir 85% dominan anak itu tinggal di negara berkembang dan negara miskin. Itu satu fakta yang harus kita terima hari ini. Jadi risiko itu berbeda. Kalau anak seprivilege itu gitu ya, misalkan, nah dia udah punya istana yang megah, dilahirkan, tumbuh besar di situ, tidak dirasakan oleh 85%. Kayak gitu ya. Anak-anak yang lahir di negara miskin dan negara tertinggal. Nah, kemudian dengan perbedaan risiko itu ya dia, menurut dia gimana nih? Kita coba untuk bahwa gerakan iklim ini bukan hanya milik mereka yang ekonominya cukup nih, yang mereka bisa doyan foya-foya beli pakaian, tapi juga bisa diambil dan disertai oleh mereka yang mungkin dari golongan ekonomi rendah. Lagi-lagi gerakan iklim kan banyak ya, nggak cuman tumbler yang tadi aku bilang, nggak cuman one in one out. Bisa juga dengan ketika kita masih pakai plastik, botol plastik, di rumah kita sendirikan dengan sampah-sampah yang lain. Ada pemilahan ya? Pemilahan sampah, kita bisa lakukan itu. Dan plastik itu bisa didaur ulang lagi. Ya kan, misalkan botol plastik bisa jadikan pot bunga. Biasanya orang-orang yang kreatif tuh bisa loh. Dulu almarhum utiku bisa sampai jadi kayak gitu. Pot botol plastik tiba-tiba tuh tengahnya udah bolong, udah ada bunganya. Nyangkol di dinding gitu. Menarik. Jadi nggak harus yang beli tumbler terus habis itu beli kantong belanja. Kalau memang belum bisa melakukan itu, lakukan aja. Kalau masih dapat plastik nih, daur ulang aja bisa. Jadi untuk yang nggak bisa membeli, memanfaatkan yang ada gitu ya. Berarti gerakan ini menurut dia gimana? Bisa inklusif untuk semua golongan, semua anak muda bisa. dari manapun? Bisa semua ya? Orang bisa. Baik yang privilege maupun yang tidak gitu ya? Yes. Itu poin yang menarik tuh. Nah, tapi kalau kita coba sedikit obrol-obrolin lagi nih. Kalau sekarang kan tadi dia udah bahas ya mengenai fashion gitu ya, tren gitu ya. Tapi sebenarnya seberapa signifikan yang bisa dilakukan gitu ya? Maksudnya dengan upaya-upaya harian itu sebenarnya sesignifikan apa sih untuk menyelesaikan solving the problem permasalahan iklim menurut dia? Ya namanya cuaca, iklim tidak bisa ditebak ya. Tapi kan kita cuma bisa mengusahakan. Betul. Ya, jawabanku cuma itu sih. Setidaknya langkah-langkah kecil itu. Ada perubahan dari kita karena lagi-lagi tidak bisa ditebak cuacanya, tidak bisa ditebak iklimnya. Jadi ya sudah, yang penting kita ikhtiar aja. Udah gitu sih. Jadi ini poinnya penting menurutku ya. Karena orang selalu ingin menjadi hero gitu ya. Betul. Hero yang punya kemampuan super gitu ya, bisa merubah dataran bumi ini gitu ya menjadi hijau semua, permasalahan iklim kelar. Enggak gitu guys. Jadi kita ada di konteks permasalahan yang manifest, real gitu ya. Melalui langkah-langkah kecil solusinya gitu ya. Ya kan? Kita bukan extraordinary, kita hanya ordinary person gitu ya. Tapi mungkin tindakan-tindakan kecil itu merupakan keberpihakan kita pada bumi. Betul. Cakep banget ya. Kuotas ya. Nah, kalau dari dia sendiri nih, kan banyak nih ya teman-teman dia yang nggak sepakat nih. Nah, ya kan, ngapa sih pakai tumbler? Kayak bumi kita aman-aman aja gitu ya. Kita masih bisa melihat inilah mixue banyak gerainya, pendingin the real pendingin gitu ya. Nah, gimana menyikapi orang-orang seperti itu gitu? Kalau ada yang bilang sama aku bumi kita baik-baik aja, tak balikin sih. Kamu merasakan panas nggak? Nah. Kamu beli skincare ya, sunscreen. Kamu perlu sunscreen nggak? Kalau kamu perlu sunscreen nih, berarti bumi kita nggak baik-baik aja, karena panas. Betul ya. Nah itu kalau berarti sekarang melihat tren penjualan sunscreen yang naik, itu satu indikator sebenarnya. Iya betul. Dan
aku tuh kemarin beli sunscreen. Awalnya di brand itu yang biasa aku beli sunscreennya, SPF-nya tuh yang aku pakai biasanya 30. Oke. Kemarin naik 35. Udah ada penyesuaian ya. Iya. Terus aku tanya, aku kan jual dilayanin sama mbaknya. Mbak mau beli sunscreen yang SPF berapa mbak? Ada pilihan kan, 30 sama 50 waktu itu. Aku biasanya pakai yang 30 mbak. Oh, yang 30 udah nggak ada mbak, udah 35. Loh, kok nggak ada mbak? Ya, dinaikin mbak. Oh gitu ya, jadi lama-lama makin lama-lama makin tebel gitu ya. Iya, bisa lah makin tebel. 6.700 gitu misalkan. Ya kan? Bisa jadi kan, kita nggak ada yang tahu untuk membayangkan masa depan seperti apa, ya kan? Kita nggak bisa memungkiri lah, maksudnya peningkatan suhu global saat ini ada di angka ya udah mau mencapai 1.0 gitu ya. Kita harus melihat fakta itu sebagai satu warning sebenarnya. Jadi memang udah nggak ada fakta lagi ya membenarkan bumi ini baik-baik aja ya. Betul. Apalagi biasanya mereka alasannya apa aja tuh? Malesnya itu karena alasannya kayak apa sih, repot gitu, bawa tumbler tinggal pakai plastik buang gitu. Alasannya biasa kayak gitu sih. Nah, nyikapinya gimana tuh? Nyikapinya ya kasih tahu lah dulu pelan-pelan. Oke, pelan-pelan ya, pendekatannya sama remaja ya terutama. Sama remaja itu nggak bisa yang langsung sat-set, karena remaja zaman now itu lebih kritis. Oke, menarik tuh. Ada aja celahnya ya. Ya pasti kalau misalnya kita ngomong apa gitu ya, mereka langsung tanya emang kenapa, harus ada alasan di balik itu semua gitu loh. Jadi emang kalau ngomong sama remaja itu emang harus yang dijelasinnya secara mendetail gitu. Jadi kalau kita kan masih remaja kan ya? Ya, kita masih remaja. Kita anak muda ya. Bagian daripada itulah. Ya, kaulah muda. Memang sedikit banyak harus tahu tentang ilmu perubahan iklim. Biar apa? Biar bisa merangkul perubahan iklim ini kepada remaja, biar bisa ngasih biar bisa ngasih makanan ke mereka. Ini loh perubahan iklim tuh kita udah sebahaya ini untuk kita. Kamu kalau tidak mau melakukan perubahan, besok berapa tahun ke depan kita akan jadi kayak apa gitu. Ya, betul. Kalau mungkin untuk teman-teman yang hari ini masih mempertanyakan ya kondisi existing, ya, bisa dilihat dari kucuran keringat yang mulai turun ini ya, itu yang pertama. Betul sekali. Dan yang kedua kayaknya kita perlu ini Mbak, perlu ajak mereka sedikit membaca atau mencari informasi mengenai banyak sekali ya aksi-aksi sosial pergerakan hari ini level regional maupun internasional gitu ya, yang itu disulut dari remaja gitu ya. Ya kan? Yes. Kita bisa bicara mengenai Greta Thunberg yang menghadirkan 15 Maret 2020 satu gitu ya, di mana mereka di aksi itu hampir 167 negara yang terlibat dalam pawai. Mereka punya Fridays of Future gitu ya, di mana menginspirasi dunia melalui itu. Remaja gitu ya, kita tidak bisa menyepelekan penting perannya gitu loh. Jadi kalau misalkan banyak soalnya Mbak, seringkali remaja itu kan di stereotype, dihantam dengan mental illness gitu ya. Mereka dihantam pada stereotype nggak pernah ikut-ikutan politik gitu ya. Banyak sekali hal-hal negatif yang melekat pada remaja, yang itu terkadang buat dia minder untuk ambil peran dalam aksi mitigasi dan adaptasi lingkungan gitu. Kalau dari Mbak, nasihatnya apa Mbak? Nasihatnya, kalau tadi kan Kak Galo bilang membaca gitu ya. Sorry, kalau menurut aku ya pribadi, membaca zaman sekarang udah agak efektif. FYP-an, baca FYP-an ya. Lihat konten, ya. Betul. Kayaknya kita sebagai kalau sekarang Gen Z ya. Kalau sekarang kan yang kelahiran tahun 2000 ke atas tuh kan Gen Z ya. Untuk mencontohkan Gen Z itu tidak cuman pakai artikel aja, tapi harus pakai tindakannya. Langsung kita bikin konten, masuk FYP, biar mereka juga scroll. Terus ya jangan terus merasa minder. Makanya tadi kan aku bilang peran kita sebagai yang sebelum Gen Z atau milenial ya,
Milenial ya. Kaum Adek lah, milenial. adek. Adek. Apa? Ini Kakak. malah kakak, Kakak kakak. ya? Kakak Kaum, sepupu. tapi sebenarnya aku juga Gen Z loh. Oke, Out oke. of topic ya. Ya, nggak menihilkan kok. Lanjut. Peran milenial nih untuk Gen Z. Kenapa tadi aku minta untuk harus tahu ilmu, sedikit banyak tahu ilmu tentang perubahan iklim biar bisa merangkul. Oke. Tidak usah biar apa ya, biar si Gen Z ini nggak minder lagi. Biar si Gen Z ini nggak takut lagi untuk melakukan aksi, nggak yang merasa aduh aku takut nanti diremehkan. Oh enggak, sekarang remaja itu sangat berperan karena remaja itu aset bangsa. Betul. Ya, nah, sepakat nih ya. Kalau nggak ada remaja, besok kita gimana? Buzzer itu emang remaja itu banyaknya dominan. Nah kan, meskipun remaja tuh sering banget diserang mental illness di kantor sering banget apa namanya, aduh aku tertekan sama bosku, tapi remaja tuh aset bangsa. Betul tuh, ya kan? Ya kan? Jadi justru kalau kita ingin ini ya, justru ya remaja itu punya istilahnya apa ya, kemenangan emosional Mbak, dalam hal dia bisa klaim Severn Suzuki sama Greta Thunberg punya kata-kata yang pedas dan tegas gitu ya. Betul? Dia bicara waktu itu bahwa orang tua itu ya, generasi di atas kita itu selalu mengiyakan bahwa dia paling mencintai anak-anak gitu. Tapi sayangnya mereka yang menghapuskan masa depan di depan mata anak-anaknya sendiri gitu ya. Itu satu refleksi yang dimana sebenarnya kita punya hak untuk menuntut ke atas dan juga ingin melakukan secara real daripada tindakan. Tapi hal menarik nih Mbak, sebelum masuk di conclusion-nya. Kita udah clear ya, yang namanya permasalahan iklim yang diikuti dengan kecemasan, ketakutan, keterputusasaan, itu manifest dan dangerous gitu. Itu real, konkret kita rasakan, dan itu ketika kita diamkan itu sangat bahaya. Apa sih pesan dari Mbak gitu ya, untuk remaja, untuk kaum muda lainnya, untuk tidak ragu-ragu dan stop aja kita bicara dan debat mengenai iklim, dan lakukan tindakan yang konkret. Pesan aku untuk remaja, jangan berhenti belajar. Oke, jangan berhenti belajar, dan jangan, memang kalau ngomong gampang ya. Memang kalau ngomong gampang, tapi yuk sedikit demi sedikit, nanti kan lama-lama akan jadi bukit. Pesan aku ya tetap semangat untuk melakukan tindakan-tindakan kecil yang saat ini mungkin kecil, tapi besok dampaknya pasti akan sangat berpengaruh untuk kita. Semangat. Biar gak sumuk. Nice. Itu dari kami, dari Dea, dari saya. Mungkin teman-teman yang ini bisa sambil membaca dan mendengarkan kembali, dan tentunya kita ambil tindakan bersama untuk memulai masa depan lebih baik untuk remaja-remaja, anak muda semua. Mungkin kita berpisah di sini dulu Mbak untuk scenes berikutnya. Terima kasih semua. Dadah.